Oke, baik, selamat siang. Kembali lagi kita di sesi yang kedua ya untuk materi KUP, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sekali lagi saya ingatkan untuk teman-teman yang nanti ingin bertanya, silahkan saja langsung bertanya, tidak perlu menunggu saya saya sampaikan untuk sesi pertanyaan ya. Oke, kita lanjut untuk KUP-nya, saya share screen dulu. Oke. Baik, kita lanjutkan untuk materinya, yaitu kita sudah memasuki untuk tahapan bagaimana alur proses penagihan. Ya, oke. Nah, ini adalah alur proses penagihan di dalam penagihan eh, perpajakan gitu ya, penagihan pajak. Di sini teman-teman bisa lihat di bagian sebelah kiri, paling kiri itu adalah jatuh tempo pembayaran. Di situ dasar penagihan pajaknya apa? Ada STPK atau SKPKBK, SKPKBTK atau pembetulan atau keberatan, banding, PK ya, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Nah, ketika jatuh tempo pembayaran, kemudian dalam jangka waktu 7 hari, ini belum ada respons dari kita selaku WP, maka akan diterbitkan surat teguran. Kemudian setelah dalam jangka waktu 7 hari, surat teguran itu sudah dilayangkan seperti itu ya. Kemudian 21 hari surat teguran tidak diindahkan juga. Maka di sana akan terbit namanya surat paksa. Surat paksa ini 2 kali 24 jam, kemudian tidak diinikan juga, tidak diindahkan juga, atau tidak direspon bahkan, maka akan ada namanya surat perintah melaksanakan penyitaan. Nah, dalam jangka waktu 2 kali 24 jam ini juga untuk terkait dengan rekening misalnya atau si aktivitas orang tersebut itu akan dilakukan pemblokiran dan pencegahan serta penyanderaan. Jadi artinya supaya si wajib pajak yang memiliki tagihan pajak yang seharusnya sudah diselesaikan itu tidak melarikan diri atau tidak pergi ke luar negeri karena banyak kasus ya mungkin teman-teman juga sering lihat di berita bahwa seseorang yang terlibat dengan kasus apapun itu pasti akan ada namanya potensi untuk mereka pergi nih dari Indonesia untuk menghindari daripada sanksi ataupun pidana seperti itu. Kemudian ada surat perintah melaksanakan penyitaan ini, kemudian jika setelah diterbitkan surat perintah penyitaan, kemudian jika lunas, maka pencabutan sita. Jadi disita karena sudah lunas otomatis pencabutannya itu akan pencabutan sitanya akan diambil gitu ya, dicabut istilahnya seperti itu. Kalau misalnya dalam 14 hari belum juga lunas, maka akan dilakukan pengumuman lelang. Setelah dalam 14 hari dari pengumuman lelang, kemudian akan dilaksanakan pelaksanaan lelang. Jadi ini adalah alur penagihan dari mulai jatuh tempo sampai dengan pencabutan sita atau bahkan pelelangan seperti itu. Surat teguran. Surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi hutang pajaknya. Jadi ada mekanisme mereka membuat surat teguran, surat peringatan, atau surat lain apapun itu bentuknya, yang artinya itu sebagai surat peringatan sebelum melangkah ke mekanisme berikutnya. Pejabat menerbitkan surat teguran setelah lewat waktu 7 hari. Tadi ya, dari gambar skema tadi, ini. Setelah lewat waktu 7 hari, sejak saat jatuh tempo pembayaran utang pajak, dalam hal wajib pajak tidak melunasi utang pajak.
Surat teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah mendapat persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran utang pajak. Jadi artinya kalau eh, sudah ada kesepakatan dan disetujui bahwa dia akan mengangsur sekian kali misalnya. Nah, itu tidak akan diterbitkan. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa diterbitkan oleh pejabat dan diberitahukan secara langsung oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak apabila penanggung pajak belum melunasi utang pajak setelah lewat waktu 21 hari terhitung sejak tanggal surat teguran disampaikan. Kemudian masuk ke fase penyitaan. Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Nah, pejabat akan menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan dan jurusita pajak melaksanakan penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak jika penanggung pajak belum melunasi utang pajak setelah lewat waktu 2 kali 24 jam sejak tanggal surat paksa diberitahukan. Nah, kemudian pengumuman lelang. Pejabat melakukan pengumuman lelang atas barang sitaan yang akan dilelang jika penanggung pajak belum melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan. Pelaksanaan lelang, pejabat melakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui kantor lelang negara jika penanggung pajak belum melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pengumuman lelang. Apabila setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, penanggung pajak belum melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, pejabat segera menggunakan, menjual, dan atau memindah bukukan barang sitaan terhadap barang sitaan yang penjualannya dikecualikan dari penjualan secara lelang. Pemblokiran adalah tindakan pengamanan barang milik penanggung pajak yang dikelola oleh LJK, LJK lainnya, dan atau entitas lain yang meliputi rekening bagi bank, subrekening efek bagi perusahaan efek, dan kustodian, polis asuransi bagi perusahaan asuransi, dan atau aset keuangan lain bagi LJK lainnya dan atau entitas lain dengan tujuan agar terhadap barang dimaksud tidak terdapat perubahan apapun selain penambahan jumlah atau nilai. Dalam hal penyitaan dilakukan terhadap harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada LJK lainnya dan atau entitas lain, pejabat melakukan permintaan pemblokiran terlebih dahulu. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah negara Republik Indonesia. Jika telah dilakukan upaya penjualan barang sitaan secara lelang dan atau penggunaan penjualan dan atau pemindah bukuan barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang, pejabat dapat mengusulkan pencegahan. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Dalam hal terhadap penanggung pajak telah dilakukan pencegahan, penyanderaan dapat dilakukan terhadap penanggung pajak dalam waktu paling cepat 30 hari sebelum berakhirnya masa pencegahan atau berakhirnya masa perpanjangan pencegahan. Apa saja sanksi yang terkait dengan penagihan pajak? Nah, ini adalah ada sanksi terlambat pembayaran pajak yang masih harus dibayar. Apabila SK PKB
atau SK-PKBT serta SK pembetulan, keberatan, putusan banding. Oh, ini tadi sudah ya sepertinya. Kayaknya ada double itu dah, double slide. Nah, ini udah ya. Tadi ada double slide, mohon maaf. Nah, ini ada upaya hukum sekarang di DJP. Ada pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan. Wajib pajak yang merasa surat ketetapan pajak atau STP yang diterima tidak sesuai dengan keadaannya, wajib pajak dapat mengajukan upaya hukum, baik yang ada di internal DJP maupun di eksternal DJP. Upaya hukum yang dapat dilakukan di internal DJP adalah pembetulan, keberatan, serta pengurangan, penghapusan, dan pembatalan surat ketetapan pajak atau STP. Jadi kita juga punya hak ya sebagai wajib pajak, tidak lantas apa yang menjadi keputusan dari pihak pajak itu kita langsung terima begitu saja. Artinya kita punya hak jawab untuk menjawab atau melakukan suatu apa istilahnya keberatan misalnya dengan surat ketetapan pajak yang sudah terbit seperti itu. Ada salah hitung di SK PKB yang saya terima, bisakah diajukan pembetulan? Nah, atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak, STP, SK pembetulan, SK keberatan, pengurangan sanksi, penghapusan sanksi, pengurangan ketetapan pajak, pembatalan ketetapan pajak, atau SK pemberian imbalan bunga yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi kalau misalnya merasa di sana ada kita tuh berat sudah bayar pokoknya banyak misalnya ya, walaupun jelas itu adalah salah kita sebagai wajib pajak, terus kemudian ada timbul sanksi administrasi, sanksi bunga. Biasanya pembayarannya itu dipisah sama mereka untuk pertama pokoknya dulu. Nah, setelah itu bunga. Nah, dari bunga atau administrasi atau denda administrasi, kita sebagai WP boleh melakukan permohonan untuk penghapusan. Terlepas nanti akan dihapus total 100% atau hanya dikurangi 50%. Nah, itu teknis di lapangan nanti. Eh, Apakah mereka mempertimbangkan itu terkait dengan kondisi perusahaan seperti itu ya. Nah, jadi kita juga boleh melakukan permohonan untuk pengurangan atau bahkan penghapusan. Kesalahan tulis yang dimaksud berupa kesalahan penulisan nama, alamat NPWP, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, masa pajak atau tahun pajak, tanggal jatuh tempo atau kesalahan tulis lainnya yang tidak mempengaruhi jumlah pajak terutama. Kesalahan hitung meliputi kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan atau pengurangan. Kesalahan hitung yang diakibatkan oleh adanya penerbitan surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, surat keputusan yang terkait dengan bidang perpajakan, putusan banding atau putusan peninjauan kembali. Itu yang dimaksud dengan kesalahan hitung. Kesalahan penerapan ketentuan, kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan. Jadi, inilah pentingnya kita belajar perpajakan, khususnya dalam hal KUP, Undang-Undang KUP seperti itu, karena petugas pajak sendiri pun banyak yang sering melakukan kesalahan dalam hal eh, aturan seperti itu. Jadi, ketika kita memiliki ilmu atau pengetahuan di bidang perpajakan, setidaknya ketika mereka salah menerapkan aturannya, maka kita boleh eh, melakukan protes atau semacam hak jawab kita terkait dengan aturan yang mereka terapkan, seperti itu. Pembetulan untuk pengkreditan pajak masukan adalah
pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang terkait dengan pengkreditan pajak masukan dalam PPN hanya dapat dilakukan apabila terdapat perbedaan besarnya pajak masukan yang menjadi kredit pajak dan pajak masukan tersebut tidak mengandung sengketa antara fiskus dan wajib pajak. Permohonan pembetulan. Permohonan pembetulan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Satu permohonan diajukan untuk satu surat ketetapan pajak, STP atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan. Jadi setiap STP pembetulannya satu. Tidak boleh misalnya kita membuat permohonan pembetulan untuk dua STP atau dua SKP seperti itu. Permohonan harus disampaikan ke KPP, tempat wajib pajak terdaftar. Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasa wajib pajak. Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan yang diajukan wajib pajak. Apabila jangka waktu telah lewat tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembetulan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. Oke. Kalau saya tidak setuju materi dari SK PKB, bolehkah saya mengajukan keberatan? Surat keberatan adalah surat yang diajukan oleh wajib pajak kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai keberatan terhadap suatu surat ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Jadi sekali lagi kita punya hak jawab ya, misalnya tidak setuju seperti itu karena menurut kita hitungannya salah nih gitu. Keberatan, wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu SKPKB, SKPKBT, SKPN, SKPLB atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Syarat pengajuan keberatan. Jadi ada syarat-syarat juga yang kita harus penuhi ya sebelum kita mengajukan. Pertama itu diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan wajib pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar perhitungan. Oke, sebentar. Ya, tadi ada ini sedikit. Ya. Kemudian satu keberatan diajukan hanya untuk satu surat ketetapan pajak. Wajib pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar, kemudian diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan. Jadi kalau sudah lewat 3 bulan sudah tidak bisa ya mengajukan untuk pengajuan keberatannya. Surat keberatan ditandatangani, wajib pajak tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36. Nah, ini yang ini. Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak atas jumlah yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan. Dalam hal keberatan, wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 30%. Jadi kalau pengajuan keberatan itu sekali lagi bukan tanpa konsekuensi. Boleh kita mengajukan keberatan, tapi konsekuensinya adalah ketika keberatan kita diterima aman, tapi kalau tidak diterima di sini ada sanksinya ya. Misalnya ditolak atau dikabulkan sebagian, maka kita tetap dikenai sanksi administrasi berupa
denda sebesar 30% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar. Jadi bukan berarti pengajuan keberatan tanpa konsekuensi. Semuanya ada konsekuensinya ya. Seperti itu. Contoh nih, untuk tahun pajak 2021, SKPKB dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar 1 miliar diterbitkan terhadap PT MKL dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. PT MKL hanya menyetujui pajak yang masih harus dibayar sebesar 200 juta. Jadi PT MKL ini yakin bahwa eh, hitung-hitungan mereka itu 200 juta. Kemudian PT MKL telah melunasi sebagian SKPKB tersebut sebesar 200 juta dan kemudian mengajukan keberatan atas koreksi lainnya. Direktur Jenderal Pajak mengabulkan sebagian keberatan wajib pajak dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi 750 juta. Dalam hal ini, wajib pajak tidak dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam pasal 19 KUP, tetapi dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ayat ini, yaitu sebesar 30%, yaitu 750 dikurangin yang sudah dibayar, sama dengan 165. Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan. Jadi maksimal 12 bulan Dirjen Pajak harus memberikan keputusan. Bolehkah saya mengajukan keberatan atas pengenaan sanksi administrasi? Oke. Wajib pajak hanya dapat mengajukan keberatan atas materi atau isi surat ketetapan pajak tetap terkait pengenaan sanksi administrasi. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di sebelumnya ya. Bagaimana cara mengajukan permohonan penghapusan sanksi? Di pasal 36 ayat 1 Undang-Undang KUP, Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. Mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar. Mengurangkan atau membatalkan surat tagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Undang-Undang KUP yang tidak benar, membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak. Bagaimana cara mengajukan banding? Oke, banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas surat keputusan keberatan. Ya, kalau sudah keputusan keberatan, bukan berarti kita tidak ada langkah hukum selanjutnya. Kita boleh mengajukan banding. Badan Peradilan Pajak untuk mengajukan banding adalah Pengadilan Pajak. Syarat pengajuan banding. Syarat pengajuan banding adalah diajukan oleh WP, ahli warisnya, seorang pengurus atau kuasa hukum. Diajukan dalam bahasa Indonesia. Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima keputusan yang diajukan banding. Satu keputusan diajukan, satu surat banding. Diajukan dengan disertai alasan yang jelas. Pada surat banding dilampirkan salinan SK yang dibanding
Jumlah pajak yang terutang telah dibayar sebesar 50%. Utang pajak terkait banding. Jika wajib pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak atau jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding. Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding tidak termasuk sebagian utang pajak sampai dengan putusan banding diterbitkan. Bagaimana jika banding ditolak? Ya, ada konsekuensinya lagi nih. Tadi keberatan ada konsekuensi, banding juga ada konsekuensi. Makanya ketika kita akan mengajukan keberatan ataupun banding, kita harus hitung-hitung terlebih dahulu nih. Kira-kira benefitnya apa? Kalau kita bandingnya ditolak, apa nih konsekuensinya? Kalau kita diterima, ya, jadi materinya itu harus betul-betul dipersiapkan secara matang. Jangan sampai kita kepedean mengajukan banding, ternyata data kita ditolak. Putusan banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Putusan pengadilan pajak dapat berupa menolak, mengabulkan sebagian atau seluruhnya, menambah pajak yang harus dibayar, tidak dapat diterima, membetulkan kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung dan atau membatalkan. Nah, konsekuensinya 60%. Jika permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Contohnya seperti ini. Untuk tahun pajak 2021, PT DKL menerima SK PKB sebesar 1 miliar. Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, PT DKL hanya menyetujui pajak yang masih harus dibayar sebesar 200 juta. PT DKL telah melunasi sebagian SK PKB tersebut sebesar 200 juta dan kemudian mengajukan keberatan atas koreksi lainnya. Direktur Jenderal Pajak mengabulkan sebagian keberatan wajib pajak dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi 750 juta. Selanjutnya PT DKL mengajukan permohonan banding dan oleh pengadilan pajak diputuskan besarnya pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar 450 juta. Dengan demikian wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 60% kali ini ya, putusan banding yang tadi dikabulkan 450 juta dikurangi pajak yang sudah dibayar 200 juta sehingga yang harus dibayar adalah 150 juta. Oke, apakah wajib pajak dapat menggugat keputusan DJP? Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Objek gugatan. Wajib pajak atau penanggung pajak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan pajak terhadap pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang, keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak, keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam pasal 25 ayat 1 dan pasal 26 Undang-Undang KUP atau menerbitkan surat ketetapan pajak atas atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Syarat pengajuan gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, ditujukan kepada
pengadilan pajak diajukan dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan atau diajukan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat. Satu surat gugatan untuk satu keputusan yang digugat. Diajukan oleh penggugat, ahli waris, pengurus, atau kuasa hukumnya, disertai alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal surat keputusan yang digugat. Dilampirkan surat keputusan yang digugat. Oke, sebelum lanjut ada pertanyaan, silakan. Cukup jelas Pak soal gugatan dan tadi penyitaan. Cukup ya. Gimana, Mas Marco? Jelas jelas. Jelas ya? Oke, oke. Artinya sebetulnya materi ini lebih kepada kalau di dalam perpajakan itu ada yang namanya kuasa hukum wajib pajak atau kuasa hukum perpajakan. Jadi untuk setiap kuasa hukum dalam hal penanganan perpajakan yaitu terkait tentunya dengan keberatan, banding. Nah, ini adalah materi-materi yang kita nanti misalnya sebagai seorang konsultan pajak dan juga kuasa hukum wajib mengetahui atau me- memahami terkait dengan alur daripada eh, gugatan, daripada keberatan. Makanya di situ nanti ini ya tadi dijelaskan syarat pengajuan gugatan apa. Jadi semuanya harus memenuhi memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan di dalam undang-undang. Nah, di sini tercantum di dalam pasal 40 dan pasal 41 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Apakah putusan pengadilan pajak dapat digugat? Nah, ini menarik nih. Putusan pengadilan pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau udah ingkrah ya istilahnya. Ada di pasal 77 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Sebagai putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka putusan pengadilan pajak tidak dapat diajukan gugatan ke peradilan umum, peradilan tata usaha negara, atau badan peradilan lain kecuali putusan berupa tidak dapat diterima yang menyangkut kewenangan kompetensi. Sebagai bagaimana jika wajib pajak belum puas terhadap putusan pengadilan pajak? Nah, kita sebagai wajib pajak belum puas nih terhadap putusan pengadilan. Pihak yang bersengketa, di sini ada wajib pajak atau penanggung pajak, kemudian ada pihak dari DJP. Pihak-pihak yang bersengketa, wajib pajak atau penanggung pajak, dan DJP memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Nah, ini langkah terakhir jika memang tidak apa namanya tidak puas dengan keputusan pengadilan, maka masuklah ke ranah Mahkamah Agung. Syarat pengajuan peninjauan kembali atau PK eh, hanya dapat diajukan satu kali pada Mahkamah Agung melalui pengadilan pajak. Tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan pajak. Dapat dicabut sebelum diputus. Dan dalam hal sudah dicabut, permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat diajukan lagi. Hukum acara yang berlaku pada pemeriksaan peninjauan kembali adalah hukum acara pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Apa yang dilakukan DJP setelah menerima putusan peradilan atau PK? Oke. Pelaksanaan putusan pasal 42 PP 74 tahun 2011. DJP akan menerbitkan surat pelaksanaan putusan banding SP2B setelah menerima putusan banding. Surat pelaksanaan putusan peninjauan kembali setelah menerima putusan peninjauan kembali. Surat pelaksanaan putusan gugatan setelah menerima putusan gugatan. Surat-surat pelaksanaan putusan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar
untuk melaksanakan putusan-putusan baik dari peradilan pajak maupun Mahkamah Agung agar putusan tersebut dapat dicatat ke dalam sistem administrasi perpajakan. Kemudian kita masuk ke pembukuan dan pencatatan. Oke, sebelum masuk saya ingin diskusi sedikit ya. Ada bahasa pembukuan dan pencatatan. Kira-kira bedanya apa ya? Kita sharing. Izin menjawab, Pak. Menurut pendapat saya, kalau Ya. eh, pembukuan itu harus dibuat laporan keuangan, sedangkan kalau pencatatan eh, catat pakai buku biasa aja nggak masalah kayaknya, Pak. Nggak harus jadi Hmm. laporan keuangan atau kebalik ya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Yang lain mungkin silakan berpendapat. Oke ya, saya tambahkan sedikit. Terkait dengan pembukuan dan pencatatan yang di dalam istilah perpajakan itu dibedakan memang ya antara pembukuan dan pencatatan. Kalau pembukuan itu betul tadi yang disampaikan oleh Mas Marco ya, bahwa pembukuan itu nanti outputnya adalah laporan keuangan, ya kan? Laporan keuangan itu ada apa aja? Ada laba rugi, ada neraca, ada cash flow seperti itu dan seterusnya. Kemudian kalau dalam istilah pencatatan di dalam perpajakan itu, eh, dia hanya kalau terkait omset ya, kita ngomongnya terkait omset itu yang dicatat hanya penghasilannya saja. Walaupun biaya-biaya itu dicatat, tapi tidak akan diperhitungkan dalam mm, perhitungan pajak seperti itu. Jadi makanya kalau dalam pelaporan SPT tahunan itu ada dua kotak centang. Yang satu isinya melakukan pembukuan, yang satu isinya melakukan pencatatan. Nah, itu nanti bedanya seperti apa akan ada penjelasannya. Tapi kalau secara garis besar, pembukuan itu nanti melampirkan laporan keuangan, kemudian laba rugi. Nah, untuk perhitungan pajaknya tentunya nanti akan terfokus pada labanya, laba perusahaan. Tapi kalau pencatatan, dia perhitungan pajaknya nanti berdasarkan omset yang didapatkan oleh perusahaan. Oke. Pengertian pembukuan, syarat pembukuan, pengertian pencatatan, syarat pencatatan, kewajiban penyimpanan pembukuan dan pencatatan, sanksi tidak melaksanakan pembukuan dan pencatatan. Nah, ini pembukuan. Adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan. Nah, ini kita sebagai seorang akunting ya, jurusan akuntansi, pembukuan sudah tidak asing lah buat kita, udah makanan sehari-hari seperti itu. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Ingat ya, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas itu contohnya pengacara, akuntan, kemudian freelancer, terus apa ya yang sifatnya memberikan jasa itu disebut sebagai pekerjaan bebas. Dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Nah, itu ya. Jadi untuk kategori ini mereka wajib pembukuan. Jadi eh, biayanya, penghasilannya, semuanya dicatat, harta dan seterusnya. Kecuali satu, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto atau biasa disebut NPPN. Bagaimana Pak caranya supaya saya tidak melakukan pembukuan padahal saya melakukan pekerjaan bebas? Nah, kita akan harus mengajukan
Direktorat Jenderal Pajak terkait metode yang kita gunakan. Itu menggunakan norma. Karena norma penghitungan itu lebih mempermudah ataupun lebih simpel seperti itu. Karena nanti hanya ngitung ada persentasenya. Setiap usaha itu nanti ada tabel persentasenya sehingga ketika penghasilan kita misalnya sebagai seorang dokter, dia pelaporan pajaknya menggunakan norma. Dia dokter di daerah Jakarta, ternyata tarif normanya itu adalah 50%. Maka dari penghasilan brutonya dia kalikan dengan 50%, baru setelah itu 50%-nya lagi yang dikenakan pajak. Jadi lebih simpel ya, tidak ngurusin biaya, tidak harus mikirin oh ini marginnya sekian dan seterusnya. Itu lebih simpel. Nah, itu kembali ke eh, keputusan si WP tersebut akan menggunakan yang mana. Setidaknya di dalam peraturan perundang-undangan itu diperbolehkan untuk kita memilih metode apa yang akan kita gunakan dalam hal pelaporan pajak. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Ini berarti karyawan ya, yang memang murni dia penghasilannya hanya didapatkan dari pemberi kerja, satu pemberi kerja gitu ya. Wajib pajak orang pribadi yang memenuhi kriteria tertentu. Nah, ini sesuai pasal 2 PMK 54. Ini kriteria tertentu itu seperti apa? Teman-teman bisa baca di PMK 54 tahun 2021. Syarat pembukuan sesuai dengan PMK 9, pasal 9 PMK 54. Yang pertama, harus diselenggarakan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia. Harus diselenggarakan dengan konsisten dengan prinsip taat azas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas ya. Jadi kalau misalnya eh, menggunakan sistem accrual basis misalnya tahun ini, ya selama 1 tahun itu harus terus menggunakan accrual, tidak boleh eh, di pertengahan tahun tiba-tiba berubah jadi kas basis misalnya. Jadi harus konsisten. Atau misalnya dalam hal penentuan harga pokok misalnya. Atau misalnya dalam hal penentuan metode penyusutannya misalnya. Nah, itu harus konsisten dalam 1 tahun penuh. Tidak boleh di dalam tahun berjalan berubah metodenya. Pembukuan dapat diselenggarakan dengan menggunakan bahasa asing atau bahasa asing dan mata uang selain rupiah dengan seizin Menteri Keuangan. Berarti kita kalau mau menggunakan bahasa asing atau mata uang selain rupiah harus mengajukan dulu ke Kementerian Keuangan. Pembukuan digunakan sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Prinsip taat azas dalam metode pembukuan stelsel kas atau akrual, tahun bukunya sesuai tahun kalender atau tidak, tahun buku itu tahun buku sesuai tahun kalender atau tidak. Ini ya, biasanya kalau tahun buku normal itu 1 Januari sampai Desember. Tapi untuk beberapa sektor industri atau sektor usaha biasanya dia mengikuti ini eh, musim panen. Misalnya untuk industri-industri perkebunan ya, biasanya karena musim panennya di bulan Juni misalnya, maka tahun bukunya ya dari Juni sampai Juli misalnya seperti itu. Kemudian nih metode penilaian persediaan, apakah FIFO atau rata-rata gitu ya. Nah kalau LIFO kan di dalam perpajakan sudah tidak diperbolehkan ya, yang diperbolehkan hanya FIFO dan rata-rata.
Kemudian penyusutan atau amortisasi, ada garis lurus dan saldo menurun. Nah, ini harus taat azas dalam metode pembukuannya. Tidak boleh berganti-ganti, apalagi dalam tahun eh, yang sama seperti itu. Jadi kalaupun nanti di tahun berikutnya akan berubah metodenya, maka harus memberikan pemberitahuan ke Direktorat Jenderal Pajak. Ya, penjelasannya. Perubahan metode pembukuan. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, termasuk penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Wajib pajak yang dikecualikan menyelenggarakan pembukuan wajib melakukan pencatatan. Nah, kita sekarang masuk ke pencatatan. Pengertiannya apa? Pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan yang dikenai pajak yang bersifat final. Jadi tadi ya, untuk pencatatan itu hanya ada list saja nih terkait omset. Jadi Januari berapa, Februari berapa, Maret berapa, nah kayak gitu. Jadi itu lebih sederhana kalau metode pencatatan. Tidak harus ada, eh, kalau di perpajakan mungkin ini ya, teman-teman masih ingat tuh ada rekonsiliasi fiskal misalnya. Nah, kayak gitu-gitu. Syarat pencatatan, ini sesuai pasal 3 PMK 54 2021, terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur sebagai dasar menghitung jumlah pajak terutang. Harus dilakukan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Harus dilakukan di Indonesia dan seterusnya sama tadi dengan syarat pembukuan. Pencatatan dapat diselenggarakan dengan menggunakan bahasa asing dengan seizin Menteri Keuangan. Harus dilakukan dalam 1 tahun pajak berupa waktu 1 tahun kalender mulai 1 Januari sampai 31 Desember. Harus dilakukan secara kronologis dan sistematis berdasarkan urutan tanggal diterimanya peredaran bruto dan atau penghasilan bruto. Makanya dalam pelaporan pajak yang WP tersebut menggunakan metode pencatatan, dia harus melaporkan pajak-pajaknya itu misalnya Januari sekian miliar, misalnya 800 juta, Februari 100 juta, dan seterusnya. Kriteria wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN. Melakukan kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas. Nah, ini kriteria pertama. Kriteria yang kedua, peredaran bruto dari kegiatan kurang dari 4,8 miliar dalam 1 tahun. Nah, Pak, kalau misalnya peredaran brutonya masih kurang dari 4,8 tapi kita menggunakan pembukuan, apakah boleh? Boleh. Memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Jadi kita harus memberikan pemberitahuan ya kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pemberitahuan penggunaan norma penghitungan. Untuk WP orang pribadi lama, memberitahukan kepada Direktur eh, Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Yang baru, WP orang pribadi baru, wajib pajak yang baru terdaftar pada tahun pajak yang bersangkutan, pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto dilakukan paling lambat pada 3 bulan sejak saat terdaftar atau pada akhir tahun pajak, tergantung peristiwa mana yang terlebih dahulu. Kemudian wajib pajak yang tidak menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto sesuai dengan ketentuan dianggap memilih penyelenggaraan pembukuan. Jadi kalau kita sebagai seorang dokter menggunakan norma perhitungan dalam pajak tapi tidak memberitahukan, itu
dianggap menyelenggarakan pembukuan. Jadi ribet, kita harus mencatat pendapatan, biaya, penyusutan, dan seterusnya. Contoh nih, Dr. Susilo terdaftar NPWP sejak tahun 2016. Penghasilan bruto Dr. Susilo selama tahun 2021 kurang dari 4,8 miliar. Selama ini, Dr. Susilo melakukan pencatatan dan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto untuk menghitung PPh terutama. Pada tahun 2022, Dr. Susilo bermaksud tetap melakukan pencatatan dan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Atas hal tersebut, Dr. Susilo wajib menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan itu paling lambat tanggal 31 Maret 2022. Gitu ya, kalau misalnya masih akan lanjut. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas dan peredaran bruto dari kegiatan usaha atau kerjaan bebas secara keseluruhan dikenai PPh bersifat final dan atau bukan objek pajak dan tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Dapat melakukan pencatatan tanpa menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto. Jadi lebih simpel, kalau misalnya saya ada klien tuh yang punya toko kelontong, jadi orang pribadi itu omsetnya dalam 1 tahun itu 2 miliar misalnya. Nah, itu dia menggunakan NPPN tadi, jadi tinggal dikalikan tarif. Tidak perlu lagi menghitung secara detail. Contohnya seperti ini. Dio terdaftar NPWP sejak tahun 2018 dan memiliki kegiatan usaha penjualan roti. Penghasilan bruto Dion selama tahun 2021 kurang dari 4,8 miliar. Selama ini, Dion melakukan pencatatan dan seluruh penghasilannya dikenakan PPh final sesuai PP 23 tahun 2018 atau sekarang sudah dirubah ya jadi PP 55 atau PPh final tarifnya 0,5%. Pada tahun 2022, Dion bermaksud tetap melakukan pencatatan. Atas hal tersebut, Dion tidak perlu menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto karena seluruh penghasilannya dikenakan PPh final sesuai dengan PP 23 tahun 2018. Ya, itu bedanya sama yang eh, orang yang melakukan pekerjaan bebas atau memiliki usaha. Kemudian untuk wajib pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha dan atau pekerjaan bebas, tempat usaha dan atau pekerjaan bebas, pencatatan harus dapat menggambarkan secara jelas untuk setiap jenis dan atau tempat usaha dan atau pekerjaan bebas yang bersangkutan. Jadi ini untuk yang memiliki beberapa jenis ini ya, usaha seperti itu. Selain harus melakukan pencatatan atas peredaran bruto dan biaya, wajib pajak yang melakukan pencatatan harus melakukan pencatatan atas harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan. Jadi, walaupun dia secara perhitungannya lebih simpel, omset dikali 0,5% tarifnya untuk UMKM ya. Nah, tetapi di dalam laporan SPT tahunannya pun harus tetap mencantumkan dia memiliki aset apa, kemudian eh, hutangnya berapa, dan kemana saja itu tetap harus dicantumkan. Oke. Kewajiban penyimpanan dokumen pembukuan atau pencatatan. Buku catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program, aplikasi online wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia. Tadi saya sampaikan masa kadaluarsa untuk dokumen perpajakan
itu disimpan selama 10 tahun dan tidak boleh dimusnahkan, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal wajib pajak orang pribadi atau di tempat kedudukan wajib pajak badan. Sanksi terkait pembukuan atau pencatatan. Ada yang namanya sanksi administrasi, kemudian ada sanksi pidana. Oke, lanjut. Sanksinya apa saja? Nah, ini. Apabila terdapat kewajiban pembukuan atau pencatatan yang tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang. Pajak yang terutang dikenai sanksi administratif berupa bunga dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 tahun pajak. Bunga dari PPh yang tidak atau kurang dipotong atau dipungut dikenai sebesar 75%. Dikenakan 75% dari PPh yang dipotong atau dipungut tapi tidak atau kurang disetor. Bunga tersebut sebesar tarif bunga per bulan ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau KMK. Jadi kalau misalnya ini kan bahasanya tidak apa namanya, apabila tidak terdapat kewajiban pembukuan yang kita itu tidak bisa menentukan eh, besarnya pajak. Contohnya misalnya dokumennya nggak ada misalnya, atau dokumennya hilang seperti itu, maka ya ini konsekuensinya seperti itu. Kemudian ada sanksi pidana. Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku catatan atau dokumen lain, memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya, tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan sesuai ketentuan, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda. Ini ya, tadi pagi saya sampaikan bahwa ada level-level untuk apakah si wajib pajak ini hanya membayar sanksinya saja, dendanya saja, atau plus pidana juga, dan gitu ya. Jadi ada bahasa dan atau gitu. Kalau atau berarti salah satu, tapi kalau dan berarti harus dua-duanya. Nah, kalau ini berarti dua-duanya nih. Paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Karena di sini ada unsur kesengajaan. Seperti itu ya. Ketentuan umum untuk pemeriksaan pajak. Nah, silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita masuk terkait dengan pemeriksaan. Oke, pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nih, tujuan pemeriksaan ya. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ruang lingkup pemeriksaan menguji kepatuhan. Ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak. Dan ini jenis pajak kan banyak ya. Baik untuk satu atau beberapa masa pajak,
bagian tahun pajak atau tahun pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan. Nah, ini untuk menguji kepatuhan bisa saja eh, pemeriksa pajak itu mengambil sampling hanya masanya saja, misalnya bulannya, atau misalnya 1 tahun penuh, atau misalnya hanya untuk SPT-nya saja deh, atau misalnya untuk eh, PPN-nya saja, misalnya, atau PPh satunya saja. Nah, itu menguji kepatuhan. Untuk kriteria pemeriksaan menguji kepatuhan, wajib pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B. Terdapat data konkret yang menyebabkan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, wajib pajak menyampaikan SPT yang menyatakan lebih bayar, wajib pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak menyampaikan SPT yang menyatakan rugi, wajib pajak melakukan penggabungan peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia. Jadi, eh, biasanya kita kan tidak terlepas ya, namanya usaha itu bisa saja rugi. Nah, tapi kalau dalam perpajakan itu setiap wajib pajak yang melakukan memberikan laporan rugi dalam SPT tahunannya biasanya akan jadi sasaran pemeriksaan tuh. Kenapa rugi nih gitu ya. Nah, itu salah satu untuk menguji tingkat kepatuhan. Kemudian ini masih yang ini ya, menguji kepatuhan. Wajib pajak melakukan perubahan tahun buku, metode pembukuan, atau karena dilakukan penilaian kembali aktiva tetap, wajib pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT tapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan. Wajib pajak menyampaikan SPT yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko. PKP tidak melakukan penyerahan BKP dan atau JKP atau ekspor BKP dan telah diberikan pengembalian pajak masukan atau telah mengkreditkan pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 6E Undang-Undang PPN. Nah, untuk jenisnya, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor. Nah, jadi ada dua jenis pemeriksaan, ada lapangan, ada pemeriksaan kantor. Untuk pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, dan atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak. Nah, sedangkan untuk pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Biasanya kalau untuk pemeriksaan kantor, kita diminta untuk membawa beberapa dokumen yang nanti akan dipinjam nih sama pemeriksa. Misal contoh, laporan keuangan. Nah, kemudian diminta lagi catatan atas transaksi. Kemudian eh, rekening koran misalnya, itu juga biasanya diminta. Cash flow-nya akan diminta. Tapi lebih, kalau untuk laporan keuangan biasanya yang diperiksa itu lebih kepada buku besar. Jadi buku besar ini yang salah satu penentu untuk eh, pemeriksa pajak menentukan apakah betul atau tidak. Karena dari buku besar terlihat ya historical daripada pencatatan di akuntansinya. Kemudian jangka waktu pemeriksaan lapangan. Jangka waktu pengujian 6 bulan plus 2 bulan. Jangka waktu pengujian pemeriksaan lapangan paling lama 6 bulan, yang dihitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan disampaikan sampai dengan tanggal SPHP atau surat pemberitahuan hasil pemeriksaan disampaikan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 bulan. Jadi bisa diperpanjang. Jangka waktu pembahasan. Jadi setelah pemeriksaan biasanya ada pembahasan. Jangka waktunya adalah
2 bulan. Jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan paling lama 2 bulan yang dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan sampai dengan tanggal LHP-nya. LHP atau laporan hasil pemeriksaan. Perpanjangan pemeriksaan, jangka waktu pengujian pemeriksaan lapangan yang terkait dengan wajib pajak, kontraktor, kontrak kerjasama minyak dan gas bumi, wajib pajak dalam satu grup, kemudian wajib pajak yang terindikasi melakukan transaksi transfer pricing atau transaksi khusus lain yang terindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan. Dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 6 bulan dan dilakukan paling banyak 3 kali sesuai dengan kebutuhan waktu untuk melakukan pengujian. Nah, untuk kriteria-kriteria ini memang biasanya dilakukan perpanjangan karena agak crowded ya, apalagi yang berhubungan dengan transfer pricing, nanti kita akan berhubungan dengan hubungan istimewa, dengan anak perusahaan, dengan induk, sehingga bisa dilakukan perpanjangan. Jangka waktu pemeriksaan kantor. Untuk jangka waktu pengujian, 4 bulan plus 2 bulan. Jangka waktu pengujian pemeriksaan kantor paling lama 4 bulan. Yang dihitung sejak wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal SPHP disampaikan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 bulan. Kemudian untuk jangka waktu pembahasannya 2 bulan, sama ya dengan eh, pemeriksaan lapangan. Data konkret merupakan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak yang berupa hasil klarifikasi atau konfirmasi faktur pajak, bukti potong, data perpajakan terkait dengan wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT, kemudian bukti transaksi atau data perpajakan yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan wajib pajak. Oke. Pemeriksaan data konkret, eh, pemeriksaan dengan kriteria data konkret dilakukan dengan pemeriksaan kantor. Jangka waktu pengujian pemeriksaan data konkret paling lama 1 bulan yang dihitung sejak tanggal wajib pajak atau wakil datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor. Jangka waktu pembahasan akhir, hasil pemeriksaan dan pelaporan pemeriksaan konkret paling lama 10 hari yang dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan sampai dengan tanggal LHP. Nah, untuk alurnya sendiri, ini untuk menguji kepatuhan, pertama di sini ada instruksi pemerintah, instruksi pemeriksaan, ya, tentunya dari direktorat, kemudian eh, terbitlah surat perintah pemeriksaan, yaitu pemberitahuan atau panggilan pemeriksaan kepada wajib pajak. Kemudian peminjaman dokumen, paling lama 1 bulan dengan surat permintaan. Dokumen-dokumen tadi ya, yang laporan keuangan, kemudian catatan, rekening koran, dan seterusnya itu akan dipinjam. Misalnya akan adanya pemeriksaan dalam hal pengujian kepatuhan. Kemudian setelah bukunya atau dokumen dipinjam akan dilaksanakan pengujian. Kemudian setelah pelaksanaan pengujian akan diterbitkan SPHP atau pemberitahuan hasil pemeriksaan. Kemudian pembahasan akhir hasil pemeriksaan dapat dilakukan dengan tim quality assurance atau juga dengan wajib pajak ya tentunya pasti karena ini terkait dengan hasilnya nanti. Kemudian laporan hasil pemeriksaan LHP disertai nota penghitungan sebagai dasar penerbitan SKP atau surat ketetapan pajak. Jadi harus ada semacam kertas kerjanya. Baru setelah itu diterbitkan SKP. Apakah bentuknya SKPN, SKPKB, SKPL, SKPLB, atau STP bahkan. Nah, ini untuk alur eh, pemeriksaan menguji kepatuhan. Jadi biasanya untuk menguji kepatuhan itu
eh, bisa saja random gitu ya. Surat itu tiba-tiba dikirim ke wajib pajak seperti itu. Jadi kita tidak bisa santai-santai sebetulnya, tetapi kalau dalam hal kita pembukuannya memang aman, kita tidak ada ya biasanya ada dulu ya namanya double book, pembukuannya double gitu ya. Ada yang pakai PPN, ada yang enggak. Nah, ini cara-cara yang biasanya nanti bakal ketahuan juga gitu. Karena nanti kan dilihat rekening korannya, seperti itu. Apalagi sekarang DJP itu kan bekerja sama dengan bank. Mereka bisa meminta data rekening dari wajib pajak yang bersangkutan. Penyelesaian pemeriksaan. Pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan diselesaikan dengan cara menghentikan pemeriksaan dengan membuat LHP atau membuat LHP sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk tujuan lain, kriterianya apa? Misalnya, untuk pemberian NPWP secara jabatan, penghapusan NPWP, pengukuhan PKP secara jabatan, pencabutan pengukuhan PKP, dan itu harus dilakukan pemeriksaan ya, tapi kriterianya adalah untuk tujuan lain. Kalau untuk tujuan kepatuhan yang tadi disampaikan di awal. Kemudian jenisnya untuk pemeriksaan tujuan lain itu dalam rangka melaksanakan ketentuan perpajakan dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor. Sama ya di sini. Kemudian yes, jangka waktu untuk pemeriksaan tujuan lain. Untuk pemeriksaan lapangan itu 4 bulan, pemeriksaan kantor 14 hari. Lebih singkat karena ruang lingkup pemeriksaannya tidak banyak ya, beda dengan untuk tujuan kepatuhan tadi. Penolakan pemeriksaan. Pemeriksa pajak berdasarkan surat pernyataan penolakan pemeriksaan, berita acara penolakan pemeriksaan, berita acara tidak dipenuhinya panggilan pemeriksaan, surat penolakan membantu kelancaran pemeriksaan atau berita acara penolakan membantu kelancaran pemeriksaan dapat melakukan penetapan pajak secara jabatan atau mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan. Jadi kalau misalnya ada pemeriksa pajak nih datang ke kantor kita, terus kita menolak gitu ya, tanpa alasan yang jelas. Kecuali kita boleh menolak pemeriksa pajak yang datang ke kantor kita itu, misalnya mereka tidak mau menunjukkan surat perintahnya atau tidak mau atau tidak menggunakan ID card misalnya. Nah, itu boleh kita melakukan penolakan. Nanti kita ketika ditanya bisa menggunakan alasan itu sebagai kenapa kita melakukan penolakan. Ketentuan khusus, oke, materinya tinggal beberapa. Ada pertanyaan, silakan. Tidak ada. Di sini sudah mulai hujan. Di Jakarta gimana? Jakarta panas Pak, masih panas. Panas. Di sini udah Panas mendung sekali gelap. di sini. Di Bentar sini lagi masih terang Pak. gitu ya. Mas Marco di mana? Saya di Jakarta Barat Pak Kalideres. Oh, dekat kampus ya mungkin ya. Iya, lumayan dekat kabar betul. Oke deh. Ya, di sana mah emang daerah panas. Oke, kemudian siapa wakil atau kuasa wajib pajak? Wakil wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kalau badan, berarti wakilnya adalah pengurus. Badan yang ditanyakan pilot berarti oleh kurator. Kemarin yang lagi rame itu ya, apa namanya? Sritex ya. Nah, dia diwakili oleh kurator. Badan dalam pembubaran.
oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan. Badan dalam likuidasi diwakili oleh likuidator, suatu warisan yang belum terbagi diwakili oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya, dan yang mengurus harta peninggalannya, atau anak yang belum dewasa, atau orang yang berada dalam pengampunan, maka diwakili oleh wali atau pengampunnya. Pengurus, orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan atau pengambilan keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan. Misalnya, berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya, walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali. Wakil bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak dapat untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut. Jadi kita sebagai eh, orang yang bekerja di satu perusahaan eh, tidak serta-merta juga menerima ketika kita ditunjuk sebagai wakil, terutama dalam hal kalau memang kita sendiri kan tentunya bisa menilai ya, kalau posisinya ada di dalam perusahaan, kemudian menangani satu bagian khususnya yang perpajakan, apabila memang terindikasi bahwa oh ini bosnya aneh nih, maunya begini begini begini, pajaknya maunya dikurang-kurangin. Nah, ketika kita ditunjuk sebagai seorang wakil pengurus atau bahkan pengurus, maka suatu saat ketika terjadi pemeriksaan dan ada denda atau misalnya bahkan terkait dengan tindak pidana di bidang perpajakan, maka kita juga disebut sebagai ikut andil dalam hal pengemplangan pajak, ya. Apalagi dengan unsur kesengajaan, maka nanti kita juga bisa masuk dalam kategori pidana plus denda. Seperti itu. Kalau tidak ada unsur kesengajaan sih masih ringan ya, artinya hanya sanksi saja mungkin yang akan diterapkan. Tapi kalau sudah ada unsur kesengajaan, maka ada denda, ada sanksi, ada pidana. Seperti itu. Makanya kita harus berhati-hati. Kuasa. Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Seorang kuasa yang ditunjuk harus mempunyai kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan, kecuali kuasa yang ditunjuk merupakan suami, istri, atau keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua. Saat ini sedang disusun aturan pelaksanaan penunjukan kuasa. Permintaan data pihak ketiga. Nih, tadi saya sampaikan ya, eh, DJP itu bekerja sama dengan bank. Direktur Jenderal Pajak dapat meminta keterangan atau bukti secara tertulis kepada bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, atau pihak ketiga lainnya terkait wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Jadi untuk pihak yang diminta pun wajib memberikan keterangan. Nah, ini ada di pasal 35 ayat 1 Undang-Undang KUP. Jika pihak-pihak yang memberikan data terkait oleh kewajiban merahasiakan untuk keperluan pemeriksaan, penagihan pajak atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan. Jadi artinya mereka tidak boleh menutup-nutupi ya pihak-pihak tersebut kalau dalam rangka pemeriksaan wajib pajak, kecuali untuk bank.
Kewajiban merahasiakan ditiadakan atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan. Jadi kalau untuk bank memang dia harus ada permintaan tertulis. Setiap instansi pemerintah, lembaga asosiasi, dan pihak lain wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Data dan informasi dimaksud adalah data dan informasi orang pribadi atau badan yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan, dan atau kekayaan yang bersangkutan, termasuk informasi mengenai nasabah, debitur, data transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, kartu kredit, serta laporan keuangan dan atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar DJP. Akses informasi keuangan, Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga jasa keuangan lain, dan atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan. Oke. Ketentuan pidana perpajakan. Tindak pidana perpajakan ada, kemudian penyidikan. Nah, ini ya, tadi yang saya bilang di awal, level-level untuk sanksi setiap orang. Jadi nanti ada karena unsur kesengajaan gitu ya, ada bahkan atau tidak kesengajaan. Nah ini, denda 1 sampai 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau pidana kurungan. Nah ini berarti salah satu ya, salah satu apakah dendanya ataukah pidananya. Nah, untuk setiap orang yang karena kealpaannya, berarti tidak sengaja ya, tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tapi isinya tidak benar karena kita tidak bisa apa belum bisa menghitung secara benar terkait dengan pajak terutang, kemudian SPT-nya juga tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menyebabkan kerugian negara. Nah, itu dia bisa memilih apakah denda atau pidana kurungan 3 bulan sampai 1 tahun. Itu kalau tidak disengaja. Seperti itu. Kalau ini yang sengaja nih, denda 2 sampai 4 kali jumlah pajak kurungan yang tidak atau kurang dibayar dan pidana penjara 6 bulan sampai 6 tahun. Berarti ini dua-duanya nih ya, teman-teman. Jadi untuk derajat apa? Derajat daripada kesalahan si orang tersebut itu menentukan daripada denda ataupun sanksi yang akan diberikan oleh negara berdasarkan undang-undang. Jadi untuk setiap orang yang dengan sengaja, nah kalau yang tadi tidak sengaja, kalau yang ini sengaja, tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, kemudian sengaja menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP, sengaja tidak menyampaikan SPT, sengaja menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar, sengaja menolak untuk dilakukan pemeriksaan, sengaja memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan, seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Kemudian sengaja tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, sengaja tidak menyampaikan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, atau sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, maka double sanksinya. Denda iya, pidana juga iya. Nah, ada satu lagi, ini denda 2 sampai 6 kali. Kalau tadi 2 sampai 4 kali. Kemudian serta
pidana penjara 2 tahun sampai 6 tahun. Kalau tadi 6 bulan sampai 6 tahun. Nah, ini lebih berat lagi kalau yang sekarang. Setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan dan atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau faktur fiktif misalnya. Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, ini ya. Ini eh, derajat tertinggi untuk eh, terkait dengan unsur di bidang pidana perpajakan ataupun dendanya seperti itu. Nah, ini lebih berat lagi. Ada unsur kesengajaan, kemudian juga kesalahannya pun fatal seperti itu. Jangka waktu penuntutan. Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dilakukan penuntutan setelah lampau waktu 10 tahun sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Kemudian penyidikan, ini mungkin materi terakhir nih. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Penyidik penyidik tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wewenang penyidik apa saja? Menerima, mencari, mengumpulkan, meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindakan pidana di bidang perpajakan. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, itu wewenang daripada penyidik. Wewenangnya juga masih ada melakukan penggeledahan, meminta bantuan tenaga ahli, menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan, kemudian memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan, memanggil orang untuk didengar keterangannya, melakukan pemblokiran harta kekayaan, menghentikan penyidikan, melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan. Penghentian penyidikan oleh PPNS. Penyidik menghentikan penyidikan dalam hal wajib pajak melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 3 Undang-Undang KUP. Tidak cukup bukti. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan. Kemudian demi hukum. Penghentian penyidikan oleh Jaksa Agung untuk kepentingan penerimaan negara atas permintaan Menteri Keuangan. Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam waktu 6 bulan sejak tanggal surat permintaan. Oke, terakhir adalah syarat penghentian penyidikan oleh Jaksa Agung. Penghentian penyidikan hanya dilakukan setelah wajib pajak atau tersangka melunasi kerugian pada pendapatan negara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 1 kali jumlah kerugian pada pendapatan negara. Kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada pasal 39
ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 kali jumlah kerugian pada pendapatan negara. Jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak atau bukti setoran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 39A. Tambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak dan pemotongan pajak dan atau bukti setoran pajak. Nah, teman-teman semua, jadi untuk KUP itu memang kompleks ya, dan belajar KUP itu tidak berbeda dengan belajar materi-materi lain nantinya, karena ini KUP itu sifatnya hanya teori. eh, Kalau saya biasanya ngajar itu lebih ke praktek sebetulnya. Nah, untuk yang teori ini ya mau nggak mau kita harus tahu supaya dasar daripada nanti mengikuti materi berikutnya kita sudah paham, setidaknya memiliki gambaran gitu ya terkait dengan perhitungan, pelaporan, eh, kemudian penyetoran, pembayaran seperti itu ya. Nah, eh, itu tadi untuk materi KUP. Mungkin sebelum kita tutup ada pertanyaan atau ada hal-hal yang mau didiskusikan, silahkan. Tolong on cam, boleh dibantu untuk menyalakan kameranya, nanti kita dokumentasi ya. Mas Alvin, ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Cukup, Pak. Cukup, udah capek ya. Mas Marco, ada pertanyaan? Tidak Cukup ya. ada, Pak. Oke, udah capek ya. Iya. Gimana saya yang dari tadi ngoceh ya? Oke, yang lain, Mas Imam, Belum ada, Pak. belum ada. Oke ya, nanti setelah ini biasanya akan kita kirimkan untuk soal ujiannya. Silahkan nanti dicek di emailnya masing-masing. Nanti juga akan ada pemberitahuan dari admin terkait dengan materi yang disampaikan, plus nanti juga ada eh, recordingnya yang akan dikirim link eh, apa YouTube-nya seperti itu. Yang lain mungkin silahkan untuk diaktifkan kameranya, kita dokumentasi terlebih dahulu. Fitri, Marcella, Vina, silahkan. Oke, baik. Sepertinya yang lain masih sibuk ya, mungkin atau lagi liburan nggak apa-apa. Teman-teman sekalian, saya hitung mundur ya. Silahkan eh, posisi yang terbaik supaya fotonya lebih bagus seperti itu. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Oke, sebentar. Saya kirim ke grup ya. Saya kirim ke grup. Nama grupnya apa ya? Lupa saya. Oh, saya kirim ke admin. Saya nggak bisa masuk ke sana soalnya. Oke, sekali lagi. Oke, 3, 2, 1. Oke, saya kirim ke admin biar nanti di forward ke grup. Nah, oke, jika tidak ada pertanyaan, jika tidak ada pertanyaan.